ya, kayak parit gitu. Persis di sini kalian jahit. Jadi parit-paritnya ini dijahit. Ya. Nah, ini juga gitu, di dalamnya juga gitu. Kalau sudah di luar, yang dalamnya juga begitu. Nah, tapi kalau misalnya tidak ketemu parit, langsung stop ya. Dibelokin ke tempat yang parit yang lain. Hai, selamat datang di channel ini. Bagi kalian yang sudah subscribe, thanks ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari video-video saya yang berikutnya. Halo, ketemu lagi dengan Rina dari The Javaten Gallery. Kali ini saya akan ajak kalian untuk masuk ke sesi patchwork ya. Patchwork itu adalah kumpulan dari potongan-potongan kain yang bisa kalian satukan dengan beberapa motif, beberapa warna, dan digabungkan hingga menjadi satu bentuk yang menarik ya. Ya, untuk kain yang kalian bisa gunakan itu sebaiknya kain katun ya, karena lebih mudah pengerjaannya. Kalau kain kaos atau kain yang tipis itu akan mempersulit pengerjaannya. Contoh ini sini ada batik Bali, ini katun batik Bali. Dan di sini ada katun Jepang ya. Ini katun yang biasa saja yang putih. Nah, ini bisa kalian pilih sendiri motif-motifnya, nanti tinggal dipadu-padankan saja warna-warnanya. Nah, untuk pertama kali ini ya kita akan buat log cabin, motif log cabin ya. Log cabin ini saya ada motifnya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya. Nah, untuk contoh dari hasil log cabin ini seperti ini ya. Ini ada dompet gitu ya. Nah, ini yang jadi ciri dari log cabin itu tengah-tengahnya ini adalah very bright. Very bright itu sangat terang ya. Ini contoh lagi yang lain. Ini juga very brightnya. Ini diambil warna kuning karena kita usahakan memadupadankan warnanya itu sesuai dengan warna-warna yang ada di sekitarnya ini ya. Nah, kemudian yang separuhnya itu warna gelap ya. Ini juga ini warna gelap. Yang sebelahnya lagi, separuhnya lagi warnanya cenderung lebih terang ya, lebih terang. Nah, ini kalian bisa buat dompet seperti ini ya, bisa kalian buat tas. Nah, ini juga contoh log cabin lagi ya. Ini semacam taplak gitu ya, table runner. Nah, ini ada 4 ya log cabinnya ya. Ini saya buat seperti ini bentuknya. 1, 2, 3, 4. Nah, satu log cabin ini seperti ini. Ini kalau yang ukurannya kecil ya. Nah, kalau misalkan ukurannya yang besar, bisa kalian variasikan sesuai dengan apa yang ingin kalian buat. Tapi nanti kita akan buat log cabin yang seukuran ini ya. Oke, kita akan ke ruang workshop untuk membuat patchwork kita. Oke. Nah, sekarang kita sudah ada di ruangan workshop. Kita akan mulai membuat log cabin. Nah, di video yang kalian lihat itu kalian akan mendapatkan gambar seperti ini ya. Ini yang akan jadi patokan kita untuk membuat log cabin ya. Saya juga pakai patokan ini supaya kalian juga bisa sama-sama belajar ya, supaya nanti bisa membuatnya sama seperti yang saya praktekkan sekarang. Nah, saya akan ikuti yang ini. Untuk log cabin ya, ada 4 warna yang saya pakai ya. Ini ada yang darknya ya, ini dark, kemudian yang dark light, kemudian yang very bright sebagai fokusnya, kemudian di sini ada bright, ada dark bright ya, ada dark bright. Nah, untuk membuat
patchwork yang kalian butuhkan adalah cutting map, penggaris, kemudian pemotong kainnya ya, cutter, kemudian pasti mesin jahit ya, gunting lebih kecil untuk memotong, kemudian apa namanya ini, jarum pentul ya, jarum pentul. Nah sekarang kita akan buat ya untuk yang ini saja ya, biar nanti sama-sama kita membuatnya. Ini kita mulai membuat yang dark ya, darknya yang ini. Ukurannya 1 inci sampai 1 inci kali 6 inci ya. Karena kita akan membuat 4 ya, 4 blok ini ya. Ini satu ya, ini satu blok. Nanti kita akan buat 4 seperti ini. Maka kita buat yang masing-masing blok ini, balok-balok ini kita buat 4 semuanya ya. Kita buat ini dulu. Ini kain yang saya gunakan kain batik Bali ya, katun batik Bali. Nah ini yang kita akan buat 4 ya, jadi langsung saja nanti kita akan buat potongannya itu sekali potong 4 atau 2 juga boleh. Untuk memotong kain-kain ini yang perlu kalian perhatikan adalah kalian lebihkan 1/4 inch ya, 1/4 inci itu untuk kampuh ya, untuk ada space untuk menjahitnya. Jadi kita lebihkan 1/4 atas, bawah, kiri, kanan ya. Ini berarti kalau 1 inci berarti 1,5 inch ya, jadi yang diambil. Nah ini untungnya pakai map gini lebih mudah, jadi kita mengukurnya. Nah ini 1 ini tambah tambah 1/4 ya, tambah 1/4. Jadi kanan kirinya tambah 1/4, nanti kita potong sana tambah 1/4 juga ya. Oke, jadi 1,5 totalnya. Jadi 1,5. Jadi untuk yang dark yang 6 ya, jadi kan ada 4 ya, kita butuhnya 4 ya, karena kita akan membuat 4 blok, jadi 4. Ini juga ditambahkan, ini dilihat cutting mapnya di sini, tambahkan 1/4. Nah ini sudah jadi 1 untuk yang dark, 1, 2, 3, 4 ya. Nah nanti saya akan buat semuanya ini ya sampai lengkap. Nah ini kita sudah punya 4 blok ya, 4 blok. Ini dari yang tengahnya nih, very bright fokusnya, kemudian yang yang bright, kemudian yang dark bright, kemudian yang ini dark light, kemudian dark ya. Kita buat 4, tapi menjahitnya itu jangan sembarang aja gitu ya. Ini sudah saya kasih tanda-tanda ini supaya jahitannya rapi ya. Kita mulai dari very bright dulu ke bright yang kecil ini ya. Kita ambil ya. Bagus ketemu bagus, kemudian kita jahit. Usahakan pas ya, jangan sampai jangan sampai miring, pas
ke atas. Nah, kampuh itu seperempat, jadi kita harus siapkan di sini seperempat ya. Ya, sudah jadi satu ya. Ini berarti apa namanya, yang very bright dan yang bright. Kemudian kita tarik ke atas, ambil lagi yang warnanya sama ya, itu di atasnya gitu ya, atasnya. Jadi harus bentuknya harus sama. Ini sama ya. Nah, kita tutup di sini. Pastikan pas dulu ujung-ujungnya. Sudah. Ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dari ini kita ke yang dark light yang ini ya. Nah, berarti begini ya. Terus kita tambahkan di sini. Dua, tiga, empat, nah dark light. Nah, kemudian kita turun ya, darah panasnya kita turun ke bawah ya. Nah, kita begini. Terus kita arahkan ke yang dark light. Di sini. Sudah dapat kemudian kita ke dark light ya, dark light yang ini, yang dark light yang 4 inch ya. Nah, kita tutup di sini. Dark bright ya, dark bright di sini. Ini sudah. Nah, sekarang kita masuk ke yang dark, yang 1,5 ya, 1 inci, 1,5. Ya. Nah, terakhir kita masuk ke yang dark yang 1,6 ya, ditutup. Ya, ini log cabin 1 blok ya, 1 blok. Nah, nanti kita akan buat 4-4-nya ini, nanti kita satukan. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah punya 4 blok dari log cabinnya ya. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita akan bentuk ya. Bebas saja, boleh misalkan merahnya ini di tengah begini gitu ya.
Nah, ini merah di tengah, atau yang di tengah hijaunya, demikian. Nah, seperti ini boleh, atau motif seperti ini boleh, terserah ya. Sekarang saya akan satukan dulu ya log cabinnya ini, 4 ini saya akan jahit jadi satu ya, supaya membentuk bentuk seperti ini ya. Oke, bentuknya nanti akan saya sesuaikan untuk peruntukan berikutnya. Oke. Nah, ini sudah saya satukan ya, bentuknya seperti ini. Nah, waktu menjahitnya usahakan ini ketemu ya, sudutnya itu ketemu, jangan miring. Nanti kalau misalkan jatuhnya miring nanti jelek ya. Ini juga semuanya jatuhnya pas ya, sudut ketemu sudut. Nah, sudut ketemu sudut, kemudian tengah-tengahnya juga jatuhnya pas, tengah persis ya, jangan sampai miring-miring ya. Perhatikan semua lurus, jadi nggak kelihatan kalau disambungan, lurus ya, lurus semuanya. Oke, nah kalau sudah jadi seperti ini, silakan kalian buat apa saja, boleh hiasan dinding ya, ini seperti itu hiasan dinding, atau table runner dan sebagainya. Kali ini saya akan buat sarung bantal kursi ruang tamu ya. Saya sudah siapkan ini figuranya ya. Figuranya itu saya akan pasang di sisi kiri kanan, ini figurannya ya. Pasang sisi kiri kanan ya. Kemudian saya pasang atas bawah gitu. Ya. Nah, nanti seperti ini ya. Saya akan jahit dulu, nanti kalau sudah selesai menjahit kita lihat hasilnya seperti apa. Oke ya. Nah, ini sudah jadi, kita sudah pasang figuranya ya, bingkainya kiri, kanan, atas, bawah. Nah, langkah selanjutnya kita akan gabungkan ya kain ini, kemudian crown press ya, kita gabungkan gini ya, kemudian ini di atasnya. Ya, nanti kita akan gabungkan, dibantu dengan jarum pentul ya, digabungin ya, sekelilingnya aja. Dalamnya juga kita kasih jarum pentul supaya tidak geser-geser ya. Nah, sudah di jarum pentul. Nah, nanti kita akan jahit ya. Ini tepiannya, perbatasan antara dua kain ini kan ada ini ya, apa celahnya itu ya. Nah, ini kalian jahit pas persis di semacam paritnya lah gitu ya, kayak parit gitu. Persis di sini kalian jahit. Jadi parit-paritnya ini dijahit ya. Nah, ini juga gitu, di dalamnya juga gitu. Kalau sudah di luar, yang dalamnya juga begitu. Nah, tapi kalau misalnya tidak ketemu parit, langsung stop ya, dibelokin ke tempat yang parit yang lain. Nah, gitu. Jadi jangan ini nggak ada paritnya terus kalian tabrak jahitnya, begitu jelek nanti ya hasilnya. Jadi ikuti yang paritnya ini, set gitu.
Nah, pokoknya semua ada unsur parit begini, perbatasannya itu dijahit. Oke ya, kita akan jahit dulu ya. Nanti kalau sudah selesai, saya akan sajikan lagi. Oke. Oke, sekarang kalian bisa lihat di sini hasil dari 3 lembar yang sudah saya satukan ini. Kemudian saya jahit di tepi-tepinya ini, ya, di parit-paritnya ini, ya. Tujuannya untuk apa? Supaya motif yang ada ini itu bisa muncul, ya, menonjol gitu. Nah, kemudian kita akan jahit satukan ini, ya. Tapi sebelumnya saya akan rapikan dulu, karena kan ini masih ada yang lebih panjang, ada yang ketutup gini ya. Nah, sekarang saya akan rapikan dulu sebelum nanti kita akan jahit tepinya. Nah, usahakan benar-benar flat ya penggarisnya ya, jadi rata. Nah, ini ukurannya sini. Oke. Nah, sudah rapi dari yang tadi. Nanti saya akan jahit sekelilingnya ini, ya, 1/4 inci saja, ya, supaya nanti ini jadi satu. Oke, saya jahit dulu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke membuat hiasan ya. Yang sebelumnya saya sudah buat hiasan dengan mesin ya. Nggak semua mesin jahit punya fasilitas untuk membuat hiasan semacam bordiran seperti ini ya. Saya pakai mesin jahit Jaguar. Nah, caranya itu saya buka di sini dulu. Di sini saya mau pilih model kayak apa. Saya pikir sama saja ya dengan yang ini. Yang ini tadi modelnya 68. Saya pencet dulu angka 6, kemudian 8. Nah, 68 ini adalah motif yang gambar pita ya. Saya akan langsung jahit di sini ya, supaya sama. Nanti pastikan ukurannya itu harus jangan beda ya, jadi harus sama. Nah, nanti kan ini space ini nanti untuk listnya, jadi kita harus kasih jarak sedikit ya, supaya tidak ketumpuk nanti. Ya, saya akan mulai patokannya di sini. Ya, kira-kira ada setengah inci ya. Oke. Kita akan mulai. Nah, sekarang ya, kalian bisa lihat ini. Di belakang mungkin bisa kelihatan ya. Bisa dilihat hasilnya. Oke, sudah selesai. Nah, setelah saya buat ini hiasannya. Nah, karena kita mau buat sarung bantal, nah saya akan balik. Ini saya akan kasih belakangnya ya. Nah, belakangnya ini ada 2 lembar kain.
Ini saya lipat begini, masing-masing 1 inci ya. Jadi satu lembaran ini kita lipat sekali, lipat lagi sekali. Jadi seperti ini tampilannya. Nah ini tulisan sarung. Saya taruh di sini, ya. Terus kemudian yang satunya lagi sama seperti tadi ngelipatnya ya. Saya tutup di sini. Ya. Nah nanti saya satukan dengan yang ini ya, depan tadi ya. Saya akan satukan, saya akan jahit lagi. Ya, oke. Tunggu sebentar ya. Oke, saya jahit dulu. Ini kan sudah terpasang ya, ininya ya, sarungnya di belakang ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan pasang listnya. Ya, pasang listnya. Ini saya siapkan 2 lembar, nanti saya sambung ya. Sambung, setelah itu saya akan jahit sekelilingnya ini. Nah untuk ukuran-ukuran ini, list, kemudian figura, kemudian sarung yang di belakang ini, itu saya cantumkan di deskripsi ya, nanti kalian bisa lihat di deskripsinya. Oke, sekarang saya akan buatkan listnya dulu ya. Oke, saya jahit dulu. Oke. Nah ini listnya sudah terpasang ya, sudah dijahit ya, sudah dijahit listnya. Nah untuk menutup ini kita gunakan jarum benang ya, jahit manual dengan tangan. Kalau kalian mau coba pakai mesin boleh-boleh aja, asal yakin bisa pas di sini larinya, jadi nggak miring-miring gitu ya. Nah nanti kalau itu lihat, ini sudah jadi rapih ya, termasuk sudut-sudutnya ini rapih. Nah kita tinggal teruskan menjahitnya sini terus sampai ke selesainya. Nanti setelah itu nanti kita akan masukkan bantalnya di dalam ini ya. Ini kan sudah ada sarungnya nih dalamnya. Oke, kita akan zoom gini ya. Nah ini sudah jadi ya hasilnya, belakangnya, kemudian ini pinggirnya juga. Nah ini patchwork kita ini juga melalui proses quilting ya. Jadi yang kalian buat jahit di parit-paritnya ini ya, ini proses quilting. Nah terus kemudian saya juga buat ornamen-ornamen di sini, ini juga proses quilting ya. Quilting itu menyatukan antara yang depan ini, kemudian busa ada kompresnya, dan lembaran ini yang di dalam ini ya, ini ya. Kemudian dia supaya juga motifnya ini timbul ya. Kalau dengan mesin jahit kelihatan memang rapi ya. Kemudian kalian bisa juga kalau memang mau dengan tangan, boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Nah kita akan coba masukkan bantalnya ya. Ini kita masukkan bantalnya ya, tertutup rapi ya. Kalian bisa naik turunkan saja bantalnya kalau supaya di ruangnya sarung bantalnya ya. Sudah tertutup rapi. Oke, sudah jadi sarung bantalnya. Ini ada benang sedikit. Nah, jadi sarung bantalnya. Selamat mencoba patchwork seri 1 log cabin. Jika kalian suka, kalian tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian.
Bagi kalian yang sudah subscribe, thanks ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari video-video saya yang berikutnya.